Program Sertifikasi Pengadaan Publik, Modul Pengantar Pengadaan dan Pengadaan Publik. Hai Sobat Kredibel PBJ, selamat datang di modul e-learning, program sertifikasi pengadaan publik. Perkenalkan saya Proli, yang akan memandu Anda selama mempelajari modul ini. Sebelum kita memulai pembahasan, perhatikan gambar-gambar berikut. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar-gambar ini? Ya, gambar-gambar yang ada pada tayangan tadi sangat erat hubungannya dengan kegiatan transportasi umum, pembangunan nasional, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan semua aktivitas tersebut, dibutuhkan peralatan, mesin, material, konstruksi, bangunan, dan jasa. Kegiatan dalam memperoleh barang, konstruksi bangunan, dan jasa tersebut dikenal dengan istilah pengadaan. Coba Anda bayangkan, jika semua aktivitas berikut terhenti karena kurangnya sumber daya. Tidak tersedianya sarana kereta api akan mengganggu transportasi umum sebuah negara dan perekonomian negara. Kurangnya vaksin dan obat-obatan akan mempengaruhi layanan kesehatan kepada masyarakat. Ketidaktersediaan guru dan buku akan menghilangkan akses pendidikan untuk anak-anak. Terganggunya pasokan bahan baku pembuatan kendaraan akan menghentikan produksi kendaraan tersebut. Hal ini akan mempengaruhi keuntungan dari sebuah organisasi. Bukankah kondisi tersebut dapat menghambat pelayanan publik? Harapannya melalui ilustrasi tadi, Anda sudah mengerti pentingnya pengadaan dan peran penting yang Anda lakukan sebagai praktisi pengadaan. Setelah mempelajari modul ini, Anda akan mampu untuk menjelaskan definisi pengadaan, menjelaskan cakupan, peran dan pentingnya strategi pengadaan di dalam sebuah organisasi, menjelaskan definisi pengadaan publik, menjelaskan cakupan, peran dan pentingnya strategi pengadaan untuk pemerintah dan masyarakat, menjelaskan 5 tujuan dasar dari pengadaan, menjelaskan 7 prinsip yang membedakan pengadaan publik dan pengadaan sektor swasta, menjelaskan batasan-batasan dalam pengadaan publik. Bisakah Anda coba untuk menjelaskan apa yang disebut dengan pengadaan? Berikut ini adalah pengertian dari pengadaan. Tarik dan letakkan bagian yang benar ke tempat yang kosong yang disediakan untuk menjelaskan pengertian pengadaan. Kemudian, klik Submit. Pengadaan adalah fungsi manajemen bisnis yang melibatkan kontrak dengan penyedia atau pemasok barang atau jasa. Pembiayaan pengadaan bisa melalui pembelian secara langsung, menyewa, mengangsur, atau pembiayaan inovatif lainnya. Mari kita pahami perbedaan setiap pembiayaan melalui contoh berikut. Sebuah organisasi memerlukan mobil dinas. Organisasi tersebut dapat menggunakan beberapa cara pendanaan. Organisasi dapat membeli mobil dengan membayar secara penuh atau cash. Dalam kasus ini, mobil yang dibeli akan menjadi aset organisasi.
Sebagai alternatif, organisasi dapat menyewa mobil tersebut dari penyedia jasa penyewaan mobil. Pada kasus ini, aset dimiliki oleh penyedia jasa penyewaan mobil tersebut. Pilihan lain bagi organisasi adalah menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu, per jam, per hari, atau per bulan, sesuai kebutuhan. Mereka juga dapat memiliki pilihan untuk sewa mobil dengan supir atau tidak. Dalam hal pengadaan melalui mekanisme sewa, maka organisasi tidak memiliki asetnya. Terkadang sebuah organisasi ingin memiliki sebuah aset, namun belum dapat membelinya saat ini. Pada kasus seperti ini, organisasi dapat membeli dengan cara cicilan, di mana terdapat uang muka ditambah dengan angsuran rutin selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas proses pengadaan. Fungsi pengadaan mencakup identifikasi kebutuhan, memilih penyedia yang terbaik, penyediaan barang atau jasa dan pemanfaatannya, pengelolaan risiko, dan penghapusan. Pengadaan juga mencakup aspek kepatuhan terhadap aturan yang sejalan dengan tujuan organisasi, pemangku kepentingan, dan para pelanggan. Mari kita kembali ke contoh kasus, di mana sebuah organisasi memerlukan mobil dinas. Jika organisasi tersebut mengikuti proses pengadaan, maka yang akan dilakukan oleh mereka adalah sebagai berikut. Pada proses identifikasi kebutuhan, yang dilakukan oleh organisasi adalah mengidentifikasi kebutuhan akan mobil dinas dan menentukan spesifikasi teknisnya. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, organisasi akan memilih penyedia untuk memasok mobil dinas tersebut, mengacu kepada spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Organisasi akan memperoleh mobil dinas dari penyedia terpilih untuk digunakan dan memberikan akses kepada karyawan tertentu untuk menggunakan mobil tersebut. Organisasi akan memitigasi risiko dengan menggunakan asuransi untuk mobil dinas baru tersebut. Menetapkan masa pakai untuk mobil dinas tersebut. Setiap 3-4 tahun atau ketika mobil tersebut sudah mencapai 100.000 km pemakaian, maka aset mobil tersebut dapat dihapuskan. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara pengadaan dan manajemen rantai pasok. Apakah Anda pernah mendengar tentang supply chain management atau manajemen rantai pasok? Siklus rantai pasok dimulai dari pemasok, distributor, manufaktur, retailer, dikelola bagian logistik, hingga akhirnya sampai kepada pelanggan. Apa kaitan antara manajemen rantai pasok dengan pengadaan? Pengadaan menerapkan prinsip dari manajemen rantai pasok. Sebagai contoh, untuk menyediakan vaksin yang sesuai di sebuah desa terpencil, maka Anda harus mengirimkan petugas kesehatan. Anda juga harus menyalurkan vaksin secara efisien dan efektif dengan tetap memastikan vaksin tersebut tidak terkontaminasi. Untuk mengatur proses pasokan seperti ini, pemerintah menugaskan instansi terkait yang mengelola penyaluran vaksin melalui aktivitas pengelolaan pergudangan, penyimpanan, dan distribusi. Komisi Pemilihan Umum sebuah negara melaksanakan kegiatan pemilihan umum
untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat negara tersebut. Menurut Anda, apakah Komisi Pemilihan Umum tersebut juga melakukan proses pengadaan? Tepat sekali. Kegiatan pemilihan umum melibatkan proses pengadaan dalam hal sumber daya eksternal, dan juga peralatan seperti mesin penghitung surat suara, kotak suara, dan sebagainya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Mari kita analisis proses kegiatan pemilihan umum untuk mengetahui apakah terdapat proses pengadaan di dalamnya. Proses kegiatan pemilihan umum membutuhkan mesin penghitung suara atau surat suara dan kotak suara. Proses kegiatan pemilihan umum juga perlu memperkerjakan petugas pemungutan yang akan bertugas di tempat pemungutan suara, menjaga logistik, dan melakukan perhitungan suara. Petugas pemungutan suara bisa saja berasal dari ASN ataupun non-ASN, sehingga Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan pengadaan atau rekrutmen petugas pemungutan suara. Anda akan sepakat bahwa tugas menyelenggarakan pemilihan umum juga memerlukan pengadaan barang atau jasa yang relatif banyak. Karena itu, proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum pasti terkait dengan pengadaan, khususnya pengadaan publik. Sebelum melanjutkan, jawablah pertanyaan berikut. Dari daftar aktivitas berikut, tentukan kegiatan yang merupakan bagian dari proses pengadaan. Perhatikan contoh berikut. Sebuah organisasi mendapatkan kontrak untuk membangun pembangkit listrik 100 MW. Organisasi tersebut harus menyelesaikan dalam waktu 2 bulan. Untuk menyelesaikan proyek itu, organisasi harus melakukan pengadaan bahan baku, seperti gulungan tembaga, inti induksi, dan sasis. Berdasarkan contoh ini, mari kita memahami pentingnya pengadaan. Organisasi harus menyelesaikan proyek dalam 2 bulan. Keberhasilan proyek ditentukan oleh efektivitas, efisiensi, dan kecepatan dalam melakukan proses pengadaan pihak penyedia eksternal. Pengadaan yang efisien dan efektif akan membantu organisasi dalam meningkatkan keuntungan, mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas, mempersingkat waktu dari tahap desain sampai siap dijual, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan peningkatan daya saing organisasi, sehingga menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Pengadaan publik adalah pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan semua lembaga yang berada di bawah kendalinya. Organisasi dalam lingkup pengadaan publik dapat berupa kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan badan layanan umum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta yang menyelenggarakan layanan publik, dan unit lain yang secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Mereka dapat merupakan organisasi yang dibangun oleh konstitusi negara atau lembaga legislatif.
Pengadaan publik adalah pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan semua lembaga yang berada di bawah kendalinya. Organisasi dalam lingkup pengadaan publik dapat berupa kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan badan layanan umum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta yang menyelenggarakan layanan publik, dan unit lain yang secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Mereka dapat merupakan organisasi yang dibangun oleh konstitusi negara atau lembaga legislatif. Pendanaan untuk pengadaan publik berasal dari anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dana kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Pengadaan publik juga dapat menggunakan sumber pendanaan lain, seperti hibah. Sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa pengadaan publik adalah kegiatan pengadaan sumber daya yang berasal dari luar atau eksternal. Pengadaan sumber daya eksternal meliputi kebutuhan rutin dan pengeluaran kompleks. Yang masuk ke dalam kebutuhan rutin antara lain alat tulis kantor, pekerja waktu tertentu, mebel atau perabotan, dan dokumen cetak. Selain kebutuhan rutin, sumber daya eksternal juga termasuk pengeluaran kompleks, seperti konstruksi, proyek KPBU, alutsista, dan dukungan inisiatif transformasi. Selanjutnya, kita akan membahas layanan apa saja yang dapat diperoleh melalui pengadaan publik. Pengadaan publik juga mencakup pengeluaran yang terus meningkat terkait pemberian layanan langsung kepada masyarakat melalui sektor swasta dan LSM. Adapun layanan yang diberikan bergerak pada bidang-bidang berikut: kesehatan pekerja, pendidikan tingkat lanjut, subsidi kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, skema pemberdayaan masyarakat, perawatan kesehatan, dan kepedulian sosial. Pengadaan publik umumnya merupakan bagian terbesar dari pengeluaran publik dalam ekonomi domestik. Diperkirakan bahwa pengadaan publik tahunan India lebih dari 300 miliar dolar. Bangladesh menghabiskan lebih dari 3 miliar dolar per tahun untuk pengadaan publik. Bhutan menghabiskan 25% dari anggaran tahunannya untuk pengadaan publik. Pengeluaran pengadaan publik Maladewa mencapai 2,2 miliar dolar. Belanja pengadaan publik sangat besar. Karenanya, dengan penggunaan sumber daya keuangan yang besar, memerlukan cara belanja barang atau jasa yang efisien dan efektif dalam operasinya. Di India, penghematan pengadaan publik sebesar 10% saja dapat memberikan dana tambahan pemerintah senilai 30 miliar dolar per tahun. Dana tambahan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan kembali dengan efektif bagi negara, khususnya untuk tahun berikutnya.
Hasil yang ingin dicapai dari kebijakan nasional, termasuk kebijakan pengadaan publik, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. Hal ini dilakukan dengan mengatasi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan masyarakat yang berpendidikan, toleran, dan sejahtera. Sektor publik dapat mempengaruhi struktur pasar dan insentif organisasi melalui kebijakan pengadaannya. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan dapat digunakan untuk membentuk pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi dukungan jangka panjang pada sektor lapangan usaha, ekonomi, dan kelompok masyarakat kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah, masyarakat yang berpenghasilan rendah, sektor lingkungan hidup, sentimen bisnis, perdagangan, atau investasi. Manajemen keuangan publik atau Public Finance Management atau PFM berurusan dengan semua aspek manajemen keuangan dan manajemen pengeluaran di pemerintahan. Manajemen keuangan publik meliputi penerimaan negara, prioritas program kerja, proses penganggaran, pengelolaan belanja yang efisien dan efektif, dan pengendalian anggaran. Pengadaan publik adalah bagian yang tidak terpisahkan dan penting dalam sistem PFM ini. Bahkan peningkatan kecil dalam efisiensi dan efektivitas pengadaan publik akan menghasilkan manfaat luar biasa. Hal ini memungkinkan sistem PFM untuk melakukan penyesuaian pada kebijakan fiskal dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk proyek-proyek pembangunan. Proses pengadaan dirancang untuk mencapai keseimbangan yang tepat pada 5 parameter. Right quality atau kualitas yang tepat. Right quantity atau jumlah yang tepat. Right price atau harga yang tepat. Right time and place atau waktu dan tempat yang tepat. Right source atau sumber yang tepat. Pengadaan tidak bertujuan untuk mendapatkan barang atau jasa terbaik di pasar. Barang atau jasa terbaik justru mungkin memiliki implikasi yang merugikan pada biaya, aspek teknis, pemeliharaan, dan operasi. Oleh karena itu, pengadaan berusaha untuk mendapatkan kualitas yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih atau tidak kurang. Penentuan jumlah yang tepat perlu mempertimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya pembelian barang. Sehingga penentuan jumlah yang tepat harus menyeimbangkan biaya-biaya tambahan yang muncul sebagai akibat dari pembelian, baik dalam jumlah besar ataupun kecil. Tidak tepat untuk selalu mencari bahan termurah yang tersedia. Harga harus tepat untuk kualitas yang tepat, jumlah yang tepat, dan faktor lainnya. Konsep harga dapat disempurnakan lebih lanjut dengan menggunakan konsep biaya selama umur ekonomis, total biaya kepemilikan, dan nilai uang.
Nilai uang yang diperhitungkan tidak hanya harga awal dari suatu barang, tetapi juga memperhitungkan biaya lain, seperti biaya perawatan, biaya operasional, dan biaya penghapusan. Jika dibutuhkan beberapa bahan baku di pabrik dalam waktu 3 bulan, akan menjadi lebih mahal jika pengirimannya terlambat atau terlalu cepat. Jika terlalu cepat, mungkin harus mengeluarkan biaya penyimpanan. Jika bahan mentah dikirimkan dari kota lain, akan memerlukan tambahan waktu dan biaya untuk transportasi ke lokasi pabrik. Sumber atau penyedia barang atau jasa harus tepat sesuai kebutuhan. Misalnya untuk pembeli paket kertas printer langsung dari produsen besar dalam jumlah kecil mungkin tidak tepat. Jika kebutuhan sangat besar, tetapi membeli melalui agen pengecer juga tidak tepat. Perlu Anda ketahui ada 7 prinsip yang membedakan pengadaan publik dengan pengadaan sektor swasta. Berikut ini adalah 7 prinsip khas yang ada di pengadaan publik. Transparansi, responsif, profesionalisme, konstitusional, manfaat ganda, akuntabilitas publik, dan transaksional. Kita akan membahas lebih lanjut setiap prinsip pada halaman-halaman selanjutnya. Sebelum membahas apa itu prinsip transparansi, dapatkah Anda mengidentifikasi sifat-sifat prinsip transparansi selain sifat transparan yang sudah disebutkan? Transparansi adalah sebuah kondisi di mana semua calon penyedia yang berpartisipasi mengetahui dan memahami bagaimana proses dijalankan sampai dengan kontrak ditandatangani. Transparansi juga menyeratkan kejelasan, keterbukaan, tetap menjaga kerahasiaan di area tertentu, peluang yang sama untuk semua calon penyedia, tidak diskriminatif, dan tidak adanya kesewenang-wenangan dalam proses. Ini juga menyeratkan ketersediaan informasi secara simultan dan simetris untuk semua pihak yang terlibat. Prinsip pengadaan publik yang selanjutnya adalah responsif. Pengadaan publik wajib menanggapi aspirasi para pemangku kepentingan, termasuk warga negara, pembayar pajak, masyarakat luas, anggota legislatif, dan pimpinan organisasi, serta pelaksana pengadaan yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda. Sebelum membahas apa itu prinsip profesionalisme, dapatkah Anda mengidentifikasi sifat-sifat profesionalisme selain sifat profesional yang sudah disebutkan? Prinsip profesionalisme berarti bahwa metodologi yang diadopsi untuk pengadaan harus relevan
dan disesuaikan dengan biaya dan kompleksitas pengadaan, serta menghindari praktik-praktik yang tidak patut seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip keempat dari pengadaan publik adalah prinsip konstitusional. Regulasi di suatu negara memiliki ketentuan mengenai tata kelola pemerintahan. Pemerintahan memperluas dan menafsirkan ketentuan konstitusional ini untuk memberikan batasan dalam pengadaan publik pada batas-batas tertentu, dan prinsip ini tidak aplikatif apabila diterapkan di pengadaan sektor swasta. Prinsip manfaat ganda menyatakan bahwa organisasi publik harus memenuhi berbagai kepentingan umum di samping kepentingan organisasinya sendiri. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Pengadaan publik harus meningkatkan kepercayaan publik pada tata kelola pemerintahan dan mewujudkan ekspektasi masyarakat yang beragam. Contoh ekspektasi tersebut diantaranya adalah biaya transportasi yang efisien dan efektif. Selain itu, pengadaan publik harus mendukung kepentingan masyarakat luas, kebijakan, dan program kerja pemerintah. Beberapa program kerja antara lain penciptaan lapangan kerja, penguatan industri lokal, dan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan publik harus mendukung pengadaan yang ditujukan untuk memajukan daerah tertinggal, serta usaha kecil dan menengah. Pengadaan publik juga memfasilitasi tujuan administratif kementerian dan lembaga lainnya di pemerintah, seperti memastikan kepatuhan pajak dan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan. Prinsip keenam pengadaan publik adalah prinsip akuntabilitas publik, yang menyatakan bahwa organisasi dan pelaku pengadaan publik harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh prinsip kepada pihak yang berwenang atau badan resmi di negara tersebut. Contoh pihak yang berwenang atau badan resmi di India, yaitu Parlemen dan Komite Parlemen, Komisi Kewaspadaan Sentral atau Central Vigilance Commission atau CVC, Biro Investigasi Pusat atau Central Bureau of Investigation atau CBI, Pengawas Keuangan dan Auditor Umum India atau Comptroller and Auditor General of India atau CNAG. Hal ini umum diterapkan di negara-negara di kawasan Asia Selatan, di mana terdapat lembaga akuntabilitas serupa di negara-negara Asia Selatan lainnya. Oleh karena itu, umumnya pelaksana pengadaan publik bekerja di bawah pengawasan yang cukup intensif. Prinsip terakhir pengadaan publik adalah prinsip transaksional. Prinsip inilah yang paling membedakan pengadaan publik dengan pengadaan swasta. Penerapan prinsip akuntabilitas publik membantu evaluasi secara independen untuk setiap tahapan pengadaan yang dilakukan. Hal berbeda dari yang diterapkan pada sektor swasta, di mana evaluasi dilakukan secara sekaligus dalam periode tertentu. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur di pengadaan publik menjadi hal yang sangat penting dibandingkan dengan pengadaan di swasta. Perbedaan tersebut juga terefleksikan dari jenis pelatihan yang diberikan kepada pelaku pengadaan di kedua institusi tersebut.
Karena perbedaan antara pengadaan publik dan pengadaan sektor swasta, maka pengadaan publik harus dilakukan sesuai dengan kerangka kerja yang tertuang dalam regulasi khusus. Seperti peraturan perundang-undangan, pedoman, ataupun petunjuk teknis terkait pengadaan publik. Instrumen tersebut mengatur fungsi dan batasan-batasan yang berlaku dalam pengadaan publik. Berikut adalah batasan-batasan yang dihadapi oleh pengadaan publik. Adanya komponen-komponen yang bervariasi dan kompleks dalam kerangka kerja yang saling mempengaruhi. Akibatnya, komponen-komponen ini dapat saling bertentangan atau sulit dipahami. Kerangka kerja ini mengatur banyak hal, sehingga dapat menjadi objek bagi pengacara, arbiter, fasilitator, dan perantara. Pengadaan publik cenderung fokus terhadap kepatuhan dibandingkan dengan outcome. Tidak ada banyak ruang bagi penjabat pengadaan publik untuk melangkah lebih jauh dari ketentuan yang berlaku. Karenanya, setiap perselisihan harus diselesaikan kepada forum atau pihak yang berwenang. Sifat transaksional dari kerangka kerja membatasi terciptanya hubungan strategis jangka panjang dengan penyedia. Sehingga pengadaan publik tidak mendapatkan manfaat dari penerapan pengadaan modern, seperti yang diterapkan di sektor swasta. Misalnya manajemen rantai pasokan, atau supply chain management, terintegrasi ataupun manajemen hubungan pemasok, atau supplier relationship management, terintegrasi yang dapat mendorong terciptanya value for money. Sebelum mengakhiri modul, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Anda hanya memiliki 1 kali kesempatan menjawab. Klik tombol mulai jika Anda sudah siap. Berikut adalah daftar studi kasus. Peserta yang sudah memiliki pengalaman kerja dapat mencoba latihan ini. Silahkan unduh template untuk latihan dengan klik icon unduh. Ikuti instruksi dan selesaikan. Selanjutnya, unggah file Word di My Homepage Upload. Anda disarankan untuk berpartisipasi dalam forum diskusi online dengan mengklik icon forum diskusi untuk memperluas wawasan. Selamat, Anda telah menyelesaikan seluruh materi di modul pengantar pengadaan dan pengadaan publik. Berikut adalah rangkuman materi yang telah kita bahas. Pengadaan adalah fungsi manajemen bisnis. Pengadaan mengelola seluruh proses penyediaan atau pembelian barang atau jasa secara efisien dan efektif. Pengadaan yang ekonomis, efisien, dan efektif akan meningkatkan keuntungan, memperoleh pangsa pasar yang lebih luas, mengurangi waktu dari tahap desain sampai siap jual, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta peningkatan daya saing organisasi, produk dan layanan yang lebih baik dan lebih cepat.
Pengadaan publik mengacu pada pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan entitas di bawah kendali mereka. Pengadaan publik mencakup pengadaan barang atau jasa menggunakan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dana kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan dana hibah. Tujuan pengadaan adalah 5R, yaitu right quality, kualitas yang tepat, right quantity, jumlah yang tepat, right price, harga yang tepat, right time and place, waktu dan tempat yang tepat, right source, sumber yang tepat. Terdapat 7 prinsip yang membedakan pengadaan publik dari pengadaan sektor swasta. Prinsip transparansi, prinsip responsif, prinsip profesionalisme, prinsip konstitusional, prinsip manfaat ganda, prinsip akuntabilitas publik, prinsip transaksional. Anda telah sampai di akhir modul. Untuk kembali ke halaman aktivitas, klik pada tombol Close Windows di kanan atas layar.